Ya, pemirsa, pemerintah kembali akan menerbitkan obligasi negara retail, pemirsa, atau ORI seri ORI 020 pada tahun ini, di mana ORI 020 merupakan surat berharga negara retail seri kelima yang diterbitkan di 2021 dan akan di-launching pada tanggal 4 Oktober 2021. Pemerintah tahun ini kembali akan menerbitkan obligasi negara retail atau seri ORI 020. ORI 020 merupakan ORI kedua yang diterbitkan pemerintah pada tahun ini. Akan ditawarkan mulai Senin tanggal 4 hingga 21 Oktober 2021 dengan tenor 3 tahun. ORI 020 merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2021. Yang bisa menjadi pilihan instrumen investasi dengan nyaris tidak ada risiko bagi para investor retail. ORI 020 merupakan surat berharga negara atau SBN retail seri kelima yang diterbitkan di sepanjang tahun ini. Sebelumnya pada Januari hingga Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan ORI 019. Kemudian seri SR 014 pada Februari hingga Maret 2021. Saving Bonds Retail atau SBR seri SBR 010 pada Juni sampai Juli 2021, serta Sukuk Negara Retail atau SR seri SR 015 pada Agustus sampai September 2021. Pada tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan 6 SBN Retail dengan menargetkan bisa meraih dana 80 triliun rupiah. Dan dari target tersebut sekitar 77,25 triliun rupiah telah terrealisasi dari hasil penjualan SR 014, ORI 019, SBR 010, dan SR 015. Penerbitan ORI yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Selain berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit APBN, ORI juga menjadi alternatif investasi bagi masyarakat khususnya investor retail. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marka Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, ORI 020 pilihan berharga untuk melangkah bersama. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Denny, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Bung David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Denny, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan kami ucapkan selamat nih Pak untuk ORI 020 yang akan diluncurkan oleh Kementerian Keuangan. Pak Denny, mengawali perbincangan kita, Pak Denny, bagaimana hasil capaian SR 015 Pak? Apakah penerbitan ORI 020 juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat? Baik, syukur alhamdulillah bahwa ternyata sukuk retail seri SR 015 mendapatkan animo yang cukup besar dari masyarakat, bahkan berhasil memecahkan rekor baik dari sisi nominal maupun dari sisi jumlah investor. Jadi kita berhasil mendapatkan 27 triliun, merupakan rekor terbesar selama ini, dengan jumlah investor sebesar 49.000, di mana 30% diantaranya merupakan investor baru. Nah, dengan tren seperti ini, kami cukup optimis bahwa ORI 020 pun akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, karena kalau kita lihat di masa pandemi ini justru kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, termasuk juga pentingnya untuk investasi itu juga semakin meningkat. Dan kita lihat ORI ini menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik buat masyarakat. Dan sebagai catatan juga, di bulan Oktober itu kita melihat ada ORI 015 yang akan jatuh tempo. Nah, jadi kita harapkan para investor yang sudah mendapatkan manfaat, merasakan nikmatnya berinvestasi di ORI akan menginvestasikan kembali uangnya di ORI 020. Baik, ini secara kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya Pak dengan adanya yang jatuh tempo di Oktober ini? Kita memang suka terbiasa untuk mengatur jadwalnya supaya memberi kesempatan kepada investor lama untuk mereinvestasikan dananya. Jadi kita emang dalam penerbitan ORI ini kita mensasar investor baru dan juga untuk meretain investor lama. Jadi untuk investor lama kita beri kesempatan untuk bisa mereinvestasikan dengan membuat masa penawaran ORI atau SBN retail sama dengan waktu jatuh temponya obligasi retail atau SBN retail yang sudah kita terbitkan sebelumnya. Dan pengaturan ini biasanya berjalan cukup baik Pak Denny? Selama ini demikian, meskipun mungkin kita akan berganti antara yang tradable dan non-tradable, itu akan perbedaan seperti itu. Biasanya kita mencoba untuk menyesuaikan
antara ori yang tradable jatuh tempo itu sama dengan masa penerbitan ori tradable. Demikian pula kalau untuk yang ori atau SBN yang non tradable. Kita atur waktunya supaya sesuai dengan preferensi dari para investor. Baik, Pak Denny, tadi Anda katakan di sepanjang pandemi justru minat dari masyarakat untuk berinvestasi cukup tinggi ini. Tadi juga Anda jelaskan untuk SR015 sambutannya juga cukup antusias. Bagaimana Anda melihat antusias dari masyarakat di tengah pandemi tetap untuk berinvestasi, Pak Denny? Ya, kita lihat dari semenjak awal tahun 2021 ini justru kita menghadapi semacam good problem ya. Artinya kuota yang kita alokasikan untuk SBN retail ini sudah habis sebelum masa penawaran berakhir. Sehingga kita harus menambah kuota dan lain sebagainya. Bahkan kita harus menutup masa penawaran lebih cepat dari jadwal yang kita siapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa memang minat masyarakat, antusiasme masyarakat semakin meningkat, dan ini sesuatu yang sangat baik dalam rangka kita untuk semakin mandiri dalam pembiayaan dengan semakin besarnya basis investor domestik kita. Baik, dari sisi sistem yang dijalankan juga memberikan dampak tidak Pak, yang biasanya secara konvensional kemudian juga sudah beralih ke online, Pak Denny? Betul sekali. Jadi semenjak tahun 2018 kita sudah mulai mengalihkan sistem penawaran atau penjualan SBN retail ke sistem online, dan ini memang mendapat sambutan yang luar biasa terutama dari generasi milenial, dan kita melihat peningkatannya justru ketika masa pandemi. Betul sekali. Jadi ketika mobilitas masyarakat terbatas, tidak bisa keluar rumah, tidak ke kantor, banyak beraktivitas di rumah. Nah, ini justru menjadi kesempatan buat kita menawarkan layanan yang sangat nyaman untuk masyarakat yang berinvestasi dari rumahnya saja, dari laptop, dari tablet, dari handphone, tanpa perlu datang ke kantor-kantor bank atau bank sekuritas atau mitra distribusi yang bekerja sama dengan kita. Semuanya bisa dilakukan secara online, mulai dari pemesanan, pembayaran, sampai nanti konfirmasinya. Baik, memberikan efek yang cukup signifikan dari konvensional, kemudian beralih ke secara online. Pak Denny, kita balik lagi ke ORI 020, Pak. Ini ditawarkan dengan kupon terendah di sepanjang sejarah, Pak Denny. Apa pertimbangannya? Nah, memang ini cukup menarik, Bung David. Kita sering juga mendapatkan feedback atau masukan dari pengamat ekonomi, dari masyarakat, bahwa ada yang menilai sebagian bahwa SBN kita kuponnya terlalu tinggi. Dan kebetulan kita lihat pada saat ini kondisi market cukup kondusif untuk kita bisa menawarkan SBN retail dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Dan kita lihat selama ini, misalnya di secondary market, SBN yang tenornya kira-kira sama 3 tahunan itu sudah mulai menurun juga yield-nya. Menunjuk kita lihat suku bunga Bank Indonesia relatif rendah saat ini. Dan yang menarik lagi adalah kemarin LPS baru saja menurunkan tingkat suku bunga penjaminan menjadi 3,5%. Dan ini tentu juga akan berpengaruh kepada suku bunga deposito yang kita lihat saat ini trennya sudah semakin menurun. Jadi dengan kondisi market yang kondusif ini, kita mencoba untuk menawarkan SBN retail dengan harga yang lebih kompetitif, lebih rendah, meskipun kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain, ini akan tetap menjadi sesuatu yang pilihan yang menarik. Karena tadi misalnya dibandingkan dengan deposito yang semakin menurun bunganya, dan juga kita lihat dari sisi pajak. Nah, saat ini kan pemerintah sudah menurunkan pajak PPh obligasi dari 15% menjadi 10%. Sementara kalau deposito tetap 20%. Jadi itu menjadi suatu insentif buat para investor SBN retail. Baik, Pak Denny, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga kita akan singgung terkait juga dengan pemerintah menurunkan batas maksimal pemesanan ini dari 3 miliar menjadi 2 miliar. Dan apa maksud dari tujuan penurunan tersebut. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Denny, dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review dan kita masih membahas topik ORI 020 pilihan berharga untuk melangkah bersama. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat struktur seri ORI 020, pemirsa. Dari sisi penerbit, Pemerintah Republik Indonesia, masa penawaran 4 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2021.
Nah, ini mungkin bisa ditekankan biar Anda tidak ketinggalan 4 Oktober sampai 21 Oktober 2021. Bentuknya adalah tanpa warkat dan dapat diperdagangkan. Tanggal penetapan 25 Oktober 2021, settlementnya di 27 Oktober 2021, jatuh tempo di 15 Oktober 2024. Jadi jangka waktunya ada 3 tahun. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat mitra distribusi dari seri ORI 020 pemirsa. Ada 17 bank umum, 4 perusahaan sekuritas, 3 vintage, kemudian juga ada 3 peer-to-peer lending. Kemudian ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga historical kupon seri ORI ini dari 15 sampai dengan 19 pemirsa, penerbitan 2018 sampai dengan 2021 dari sisi kuponnya 8,25%, 6,68%, 6,4%, 5,7%, dan ORI 019 ada di 5,57%. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Denny Ridwan yang merupakan PLT Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Pak Denny, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Denny. Halo Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk ORI 020, Pak Denny, pemerintah menurunkan batas maksimal pemesanan dari 3 miliar ini menjadi 2 miliar rupiah. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari penurunan tersebut, Pak? Nah, jadi selama tahun 2001 ini kita coba mengevaluasi hasil penerbitan SBN Retail sebelumnya, di mana tadi saya sampaikan ya, kuota sudah habis sebelum masa penawaran berakhir. Dan ternyata kalau kita lihat dari profil investornya, untuk investor yang memesan di atas 2 miliar, itu dari sisi jumlah investornya itu sebesar 7%. Tetapi yang 7% ini ternyata menghabiskan alokasi sebesar 37% dari kuota yang kita sediakan. Nah, untuk itu kita mendorong kepada para investor besar yang terbiasa untuk memesan obligasi retail atau SBN retail dalam jumlah yang besar, itu untuk bisa beralih kepada SBN non-retail. Itu SBN yang tentu jangka waktunya, tenornya lebih panjang, antara 5, 10, 15 tahun. Nah, sehingga dengan demikian maka alokasi untuk SBN retail ini lebih besar kepada yang investor kecil. Karena tujuan pemerintah dalam menerbitkan SBN retail ini bukan hanya untuk pendalaman pasar, memperbanyak instrumen investasi, tapi juga untuk inklusi keuangan. Kita memberi kesempatan kepada investor-investor kecil untuk bisa juga menikmati manfaat berinvestasi di SBN retail. Demikian, Mbak David. Baik, ada beberapa pertimbangan tertentu, ini 3 minggu saja, sementara dari penawaran-penawaran sebelumnya ini sampai berlangsung ke 4 minggu, Pak Denny. Pertimbangan seperti ini, Pak Denny? Nah, dari evaluasi kemarin kita lihat ternyata investor banyak pemesanan itu di hari-hari terakhir. Gitu. Oke. Jadi meskipun 4 minggu, ngumpulnya di minggu ke-4 atau minggu ke-5. Nah, ternyata kalau kita lihat juga, ternyata ini investor yang besar itu semakin pandai, sudah semakin cerdas gitu ya. Jadi mereka memperhitungkan, kalau mereka memesan di awal, misalnya tanggal 4 itu di minggu pertama, mereka ada potensi kehilangan kesempatan mendapatkan bunga karena kita perhitungan kupon ORI itu dilakukan setelah masa penutupan, setelah settlement. Jadi ada mungkin beberapa minggu yang kosong, yang mungkin buat para investor besar ini akan lebih baik kalau uangnya ditaruh dulu di bank, gitu. Dapatkan bunga sekian hari lumayan, sehingga mereka baru pesan di akhir hari. Meskipun ada resiko seperti kemarin, mereka menunggu hari terakhir, ternyata kehabisan kuota. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini, ya udah kita sekali lagi kita pepetkan, kita lebih concise, lebih singkat, pas penawarannya hanya 3 minggu, sehingga investor bisa langsung memesan segera ya. Dan tadi jangan sampai karena ingin mendapatkan manfaat berapa hari nyaruh bunga di tempat yang menyimpan dana di tempat lain, kemudian kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di ORI dengan manfaat selama 3 tahun. Jadi buat para calon investor jangan nunggu-nunggu di hari-hari terakhir, segera memesan ORI 018 supaya ORI 020 supaya tidak kehabisan kuota. Baik, pertimbangan ketika ini waktunya dipersingkat dari 4 minggu menjadi 3 minggu begitu. Apakah ini merupakan suatu kebiasaan tidak, Pak? Mepet di penghujung tanggal begitu?
Betul sekali. Jadi kebiasaan terutama tadi investor besar, karena mereka ini kalau nyar dulu dananya di deposito, lumayan dapat bunga berapa hari gitu ya. Sementara kalau di ori di awal-awal mungkin mereka akan kehilangan opportunity seperti itu. Baik, setelah tadi dari sisi waktu, dari sisi kupon, kemudian juga penyelenggaraannya juga seperti apa Pak Denny, untuk terutama ini bagi para investor yang baru, di mana bisa membeli ori 020 ini Pak? Nah, untuk para calon investor baru, dapat kita informasikan bahwa sejak tahun 2018 kita sudah melakukan penawaran obligasi retail atau SBN retail secara online, sehingga para calon investor tidak perlu lagi datang ke kantor bank, ke sekuritas, ataupun kepada fintech company untuk bisa berinvestasi. Cukup buka laptop, buka tablet, buka handphone, bisa berinvestasi. Dan sekarang kita sudah bekerja sama, mitra distribusi ada sebanyak 17 bank. Ini ada tambahan 1 bank dibandingkan dengan sebelumnya hanya 16, sekarang 17. Kemudian ada 4 perusahaan sekuritas, ada perusahaan peer-to-peer lending, dan ada 3 perusahaan fintech upward. Jadi dengan 27 mitra distribusi ini mudah-mudahan bisa semakin memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan kebiasaannya. Mungkin sudah biasa di bank, bisa ke bank, sudah terbiasa dengan fintech company, kita buka semua layanan. Jadi ada yang web based, ada juga dengan aplikasi. Ini semua kita lakukan dalam rangka untuk menawarkan kenyamanan buat para calon investor SBN retail. Baik, Pak Denny, menarik. Kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi mengenai karakteristik ori 020 ini. Nah, kenapa harus juga berinvestasi di ori 020 ini? Apa kelebihannya? Kemudian juga ketika berinvestasi, para investor juga mempertimbangkan dari sisi keamanan ini juga seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marka Review, dan kita masih membahas topik ori 020 pilihan berharga untuk melangkah bersama. Pak Denny, ketika ingin berinvestasi di ori 020 Pak, terutama bagi mereka investor baru ini, pemula begitu. Tadi juga sudah disebutkan mitra distribusi sebanyak 27, ini cukup banyak ini. Dari sisi persyaratan ada tidak sih Pak kalau ingin berinvestasi, terutama bagi mereka untuk pemula ini Pak Denny? Ya, untuk investor baru kalau ingin berinvestasi di instrumen keuangan kita, baik di pasar saham, di obligasi, ataupun di SBN retail ini, tentu memiliki persyaratan. Pertama harus memiliki SID atau Single Investor Identifications. Kalau Anda yang sudah punya, itu bisa langsung beli ori. Kalau belum punya, Anda bisa bisa menghubungi midis kita nanti dengan berbekal KTP, karena itu ada butuh NIK-nya, KTP dan NPWP, itu kemudian akan dibikinkan oleh mitra distribusi kita SID dan rekening dana. Jadi syaratnya itu sebetulnya rekening SID, rekening dana, dan satu lagi adalah rekening bank. Tentu saja karena ini perlu, karena kita nanti setiap bulan akan memberikan kupon kita, membayarkan kupon kita kepada para investor melalui rekening yang yang investor sampaikan pada kita. Jadi itu 3 syarat sebetulnya. Ada SID, ada rekening dana tadi untuk berinvestasi, dan satu lagi rekening bank untuk kita membayar buku kupon maupun ketika nanti SBN retailnya itu tempo. Demikian sebenarnya gampang sekali. Dan itu semua bisa dilakukan secara online. Jadi untuk para investor baru, at least harus menyediakan waktu 1 atau 2 hari untuk pengurus SID ini, jangan pesan mepet-mepet ke masa penutupan di tanggal 21. Jadi kalau emang berminat untuk berinvestasi, sekarang juga segera hubungi mitra distribusi untuk bisa dibantu dibuatkan SID dan rekening dana agar bisa berinvestasi di SBN retail kita. Baik, Pak Denny, ini kenapa ini harus berinvestasi di ori 020 Pak? Pertama dari sisi negara ya, kita dalam masa pandemi ini pemerintah tentu membutuhkan dana yang cukup besar untuk penanganan pandemi, juga untuk pemulihan ekonomi nasional, sehingga kita mencari berbagai macam alternatif pendanaan, termasuk salah satunya melalui investasi atau melalui penerbitan SBN retail. Jadi dengan demikian sebetulnya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat juga untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi dalam melawan COVID ini, dan di satu sisi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan
instrumen investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Dan tadi kalau kita bicara investasi kan ada 3 risiko yang bisa dipertimbangkan. Pertama adalah risiko default. Ini karena dijamin oleh pemerintah, tentu risiko default-nya adalah zero. Terus kedua, risiko likuiditas. Nah ini karena ori ini adalah tradable, bisa diperjualbelikan, maka risiko likuiditas pun kecil. Jadi kalau beli ori, suatu saat butuh dana tunai, itu bisa langsung dijual di secondary market, sehingga punya juga kesempatan untuk mendapatkan capital gain. Karena kalau kita lihat saat ini di secondary market, semua SBN retail kita itu dijual di harga premium. Jadi kalau dijual bisa mendapatkan capital gain juga. Tapi ada waktu minimal tidak, Pak? Nah, kita memiliki ada holding period sekitar 1,5 bulan biasanya. Jadi setelah 1,5 bulan, investor bisa menjual di secondary market, tinggal menghubungi para mitra distribusi untuk bisa dibantu penjualannya. Dan untuk harganya bisa dilihat di websitenya IDX ya, ada tuh kira-kira sebagai benchmark berapa harga yang bisa didapatkan kalau dijual di market. Tentu ini sebagai benchmark kan nantinya tentu karena kalau SBN itu kan sifatnya OTC ya, over the counter, sehingga nanti harganya mungkin bisa berbeda dari apa yang ada di websitenya IDX, tapi itu sebagai salah satu acuan seperti itu. Dan sejauh ini yang kita amati memang karena SBN retail ini dijual di harga premium, biasanya investor punya kesempatan untuk mendapatkan tidak hanya kupon bulanan, tapi juga bisa kesempatan mendapatkan capital gain dari harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Baik, terakhir singkat saja Pak Denny, ini terkait juga dengan suku bunga acuan, Pak. Saya cukup tertarik dengan kondisi ini. Sekarang kan posisi suku bunga acuan kan masih berada di level rendah, Pak Denny. Kemudian sama-sama kita ketahui pemerintah tampaknya fokus juga ini terkait dengan kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunga acuannya. Nah ini karena waktunya 3 tahun, Pak. Kalau ada perubahan, ini penyesuaian suku bunganya seperti apa, Pak Denny, untuk investasi ini, Pak? Nah kalau untuk ori ini karena sifatnya ada fixed rate, maka tentu selama 3 tahun imbal hasil kita tidak akan berubah. Beda dengan kalau kita kemarin menerbitkan yang SBR 010. Kalau SBR 010 ini non-tradable, tidak bisa diperjualbelikan, tetapi suku bunganya floating, dia akan bisa mengikuti. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia naik, dia akan ikut naik. Jadi memang resiko untuk para investor untuk investor ori 020 itu ada di sisi market risk. Jadi kalau satu saat misalnya Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuannya, maka ini sudah di-lock di kupon 4,99%. Tapi kalau kita lihat arah kebijakan BI nampaknya tidak akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat, karena kita juga ingin tetap mendorong supaya sektor real bisa tumbuh dengan suku bunga yang masih rendah. Pak Denny, waktu kita cukup terbatas, Pak. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi nih dan informasi bagi para investor, terutama untuk investor baru dan juga bagi pemirsa IDX Channel. Dan ditekankan kembali, mulai ditawarkan dari tanggal 4 sampai dengan 21 Oktober 2021. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bang David. Terima kasih. Selamat berinvestasi. Ya, terima kasih. Ada Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.